Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama Dr. Wiwin selaku Direktur Rumah Sakit. Yang subhanallah ya, kajian ini bisa terselenggara dengan baik dan hampir disebut rutin ya. Ini karena peran beliau, semoga Allah menjaga beliau dan memberikan taufik kepadanya. Dan kepada semua yang hadir, ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Coba. Di antara kebaikan yang paling indah itu adalah kebaikan seorang bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Besok itu insya Allah tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban. Kenapa? Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalian berpuasalah tatkala melihat bulan sabit itu dan berbukalah ketika melihat bulan sabit. Maka kita menunggu hasil ru'yah yang akan diumumkan malam ini insyaallah oleh Kementerian Agama Indonesia insyaallah. Taib jamaah rahimakumullah, orang yang kenal sama Allah itu akan cinta sama Allah. Kita coba renungkan bersama. Salat itu 5 waktu. Karena memang manusia ini butuh itu. Kebutuhan minimal manusia itu sholat 5 waktu. Sebagaimana kita nih yang hidup di dunia medis, dia tahu bahwasanya pasien ini membutuhkan antibiotik sehari 3 kali selama 5 hari umpamanya. Maka harus habis. Sholat 5 waktu ini harus habis. Sehari 5 kali. Kalau tadi sehari 3, ini sehari 5 kali. Dan harus habis. Ketika nggak habis, maka akan bermasalah dengan jiwa kita. Kita semua tahu sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi tatkala kita mulai keluar dari jalur, kita mulai banyak maksiat, banyak dosa, ngomongi kok isda aturan ya. Mungkin kita juga kurang berbakti sama orang tua, yang punya istri kurang ya baik sama istrinya, yang punya suami nggak nurut sama suaminya. Coba diperhatikan, boleh jadi memang sholatnya nggak benar. Ini amalan harian yang dibutuhkan kita minimal. Dan ada amalan tahunan yang berkaitan dengan harta. Apa? Zakat. Subhanallah, orang itu kalau mengumpulkan uang terus, kemudian dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan uang tersebut, dia akan lupa bahwa dia diciptakan untuk kehilangan uang itu. Kita ini diciptakan untuk kehilangan segala-galanya, jemaah. Makanya kita diperintahkan belajar. Ada yang wajib, keluarkan minimal 2,5%. Setahun sekali zakat itu. Orang itu kan nabung. Jadi zakat ini sebenarnya untuk uang yang beku, yang tidak digunakan. Sebagian ulama mewajibkan juga zakat barang dagangan, karena juga itu uang yang diputar. Jadi ketika uang itu di akhir tahun sampai nilainya berapa juta nisabnya zakat. Bapak-bapak sudah wajib zakat belum? Berapa nisabnya zakat? Emak-emak kayaknya yang tahu. Emak-emak berapa nisabnya zakat? Artinya kadar yang kalau uangnya sejumlah itu dia wajib mengeluarkan zakat. Itu nisab. 85 gram emas murni. Emas rantakan tuh. Sekarang berapa juta kira-kira? Sekarang emas murni berapa? 1,6? Iya. Berapa juta kira-kira? 100 piro? Yes, nanti dihitung gitu kan. Dan ini salah satu kesempurnaan Islam.
Jadi penentuan kadarnya itu pakai emas, nggak pakai rupiah. Bayangin kalau rupiah ya, rupiah sama dolar seperti apa, dolar pun naik turun. Emas ya tetap dari zaman Nabi SAW sampai hari ini ya emas itu berharga. Ketika orang punya simpanan uang 85 gram emas nilainya, baik itu berupa valuta asing atau berupa rupiah, maka wajib keluar zakat. Dan berat ngeluarkan uang yang kita simpannya. Keluarkan 2,5%, nggak banyak, 2,5%. Bandingkan dengan pajak berapa persen? 11 sampai 12%. Bayangin, ini cuma 2,5%, dan untuk yang punya uang 85 gram emas setahun. Itulah Islam, indahnya Islam. Taib, itu ibadah harta. Untuk memperbaiki jiwa kita juga. Sholat itu juga untuk memperbaiki ruh kita. Sebagaimana fisik kita ini butuh obat-obatan, butuh makanan, kita butuh sholat. Harta kita juga butuh untuk dikeluarkan. Yang ketiga, puasa. Ini ibadah tahunan, wajib. Bayangin. Ada apa sih kok kita diwajibkan puasa? Ketahuilah tidak ada perintah Allah kecuali manfaatnya buat manusia. Dan tidak ada larangan Allah kecuali Allah hendak mencegah bahaya dari manusia. Karena kita udah pernah bahas bahwa Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh kita datang kajian, Allah nggak butuh kita puasa, kita mau umroh, mau haji, Allah nggak butuh sama kita. Terus kenapa kok kita harus puasa setahun sekali, sebulan? Ternyata secara fisik manusia itu butuh puasa. Secara jiwa manusia itu perlu juga mengontrol emosinya. Dan puasa ini salah satu ya terapi penyakit mental dan penyakit fisik. Berapa banyak orang yang ke dokter mengatakan puasalah kalau kau kepingin sehat. Ada akhirnya mereka bikin yang namanya apa, puasa yang masih boleh makan minum, boleh minum itu intermittent fasting gitu. Mereka bikin seperti Islam sudah ada sejak zaman dulu. Yang wajib 1 bulan, itu wajib buat semuanya, laki perempuan. Yang penting dia sudah baligh dan dia mampu, dia harus melakukan itu. Dan ketika Allah mewajibkan ini bukan untuk kesehatan fisik sebenarnya, walaupun di situ ada hikmah-hikmah tadi, tapi sejatinya untuk kesehatan ruh manusia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa, bukan takwa fisiknya tapi takwa hatinya. Allah mengatakan, waman yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Takwa hatinya. Orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu bentuk ketakwaan hatinya. Dan ibadah puasa ini agar kita sampai ke sana. Tapi sayangnya kita sedih. Banyak umat Islam yang merasa puasa ini beban buat dia. Di rumah sakit ini puasa semua enggak? Tahu dari mana? Yo, tahu dari mana kita orang itu puasa? Nah, nggak ada. Puasa itu beda sama sholat. Kita tahu orang sholat dari mana? Gerakan itu loh, sembahyang. Fulan mana? Sembahyang. Fulan lagi ngapain? Baca Quran. Fulan lagi zikir. Fulan lagi sodako, itu ngeluarkan duit tuh. Fulan umroh. Fulan puasa. Dari mana tahu puasa? Oh lemes. Oke lemes. Iku lho, di rumah sakit lemes kabeh. Wong. Tahu dari mana? Nggak ketahuan loh jemaah. Puasa ini benar-benar ibadah yang hanya Allah yang tahu. Orang yang ngomong saya puasa belum tentu puasa. Ngaku, oh itu cuma pengakuan. Karena puasa ini ibadah meninggalkan.
bukan melakukan. Semua amalan itu perhitungannya jelas. Kata Nabi SAW, kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat, jadi 700 kali lipat. Orang baca Quran alif lam mim, hitungannya berapa? 30 dia dapat. Orang sedekah 1 juta, berapa dia dapat? Bisa 10 juta, bisa 700 juta yang dicatat di catatan dia. Tapi orang puasa, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, illa siyam fa innahu li, kecuali puasa. Aku yang punya perhitungan sama puasa itu. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan kasih pahala. Kenapa? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini orang meninggalkan makan. Makan itu halal, dia tinggalin. Apalagi yang haram lah, sing halal lah ditinggal. Makan dia tinggalkan, minum. Apalagi kalau lagi panas-panas jamaah. Delok es campur, ya Allah enak. Dia tinggalkan. Padahal halal. Halal ini jamaah. Wa syahwatahu, syahwatnya dia tinggalkan. Istrinya lewat, dia tundukkan pandangan. Astagfirullah, astagfirullah. Loh, Mas, bojomu aku Mas. Loh, iya, poso saya. Bayangin ya, yang halal ditinggalkan. Kenapa dia tinggalkan itu? Min ajli. Karena aku, kata Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang perlu kita bicarakan sekarang. Apakah kita benar-benar gembira dengan hadirnya bulan Ramadan? Coba, Ana mau tanya, siapa yang bisa nyebutkan 5 lah fadilah bulan Ramadan? Orang itu kalau tahu dengan fadilah sesuatu, dia akan bersemangat. Contoh ya kalau disebutkan, insya Allah di Roxy akan ada diskon. Barang yang harganya 10 juta jadi 1 juta. Terus yang beli 1 juta dikasih kembalian 9 juta. Dan Ustaz, masa ada kayak gitu? Iya, ada. Apa yang dilakukan masyarakat Jember? Ngantri di Roxy itu ya. Mereka akan ngantri. Ketika disebut tanggal sekian, insya Allah dimulai jam sekian. Mungkin 2 hari sebelumnya antrian sudah ada. Itu manusia dengan urusan dunia. Pendaftaran CPNS aja kita lihat. Mereka tahu yang diterima cuma berapa? Yang diterima 500, yang daftar sampai berapa biasanya? 5.000? Hah? Ribuan jamaah. Padahal mereka tahu belum tentu aku diterima loh. Belum tentu. Tapi dia masih berusaha. Ada harapan itu. Itu ketika orang tahu dengan fadilah sesuatu, dia akan berlomba-lomba. Sebagian umat Islam ini menyambut Ramadan dengan apa? Omai di chat. Lu apa urusan Ramadan? Bik chat oma. Pagere di chat. Anda lihat loh jemaah. Orang sudah mulai kemarin anak naik sepeda lihat orang pada nyambutin rumput ya. Oh ini nyambut Ramadan ya. Mereka berpikir tamu Ramadan ini seperti orang yang datang yang harus disiapkan makan. Enggak. Dia datang buat kita. Yang perlu kita persiapkan adalah hati kita. Ya. Kalau kita lihat masyarakat muslim sih semangat Ustaz. Buktinya apa? Apa buktinya semangat umat Islam? Nanti Ustaz akan lihat ketika tarawih. Rame Ustaz. Iya. Hari pertama. Hari kedua. Hari ketiga. Kira-kira hari ke-10 masih rame? Mulai enggak. Padahal Ramadan itu 1 bulan. 1 bulan. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW yang seharusnya membuat kita tadi berlomba-lomba, senang dengan Ramadan ini. Apa keutamaan Ramadan itu? Coba kita sebutkan bersama. Dibukanya pintu surga. Pintu surga dibuka jemaah. Berapa jumlah pintu surga? Coba Anda mau tes nih, Mama berapa jumlah pintu surga?
Berapa jumlah pintu RSUD Kaliwates? RSU UK, RSUK. Berapa jumlah pintu gerbangnya? Bukan pintunya, pintu gerbangnya. Satu pintunya. Ya pintu masuknya satu ya. Pintu surga itu lebarnya jamaah dari Mekah ke Busra, kata Nabi SAW. Kalau sekarang dihitung pakai Google Map itu kira-kira 1.200 km. Itu pintu surga. Jumlahnya berapa? Oh 8. Oh iya, ana baru tahu 8 Ustaz. Pikiran api itu Ustaz. Pitu iku pintu neraka. Jadi lek ketok pitu berarti kita masuk. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka kita perlu tahu jamaah. Orang itu mau masuk surga tapi nggak tahu dengan pintu surga. Pintu surga ada 8. Dan 8 pintu itu tergantung amalannya. Dan ibu-ibu ini bisa masuk dari semua pintu. Syaratnya apa? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, terus nurut mbek bojone. Sing paling abot iki no. Oh, bapak-bapak setuju. Iya, betul jamaah, betul. Jadi ketika bicara perempuan itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jangan puasa Ramadan, sunnah dia Senin Kemis kuat. Iya, sholat duha, qobliyah. Ketika disuruh sama suaminya, saya bantah. Mosok kayak ngono mas? Loh ya apa sih? Kalau sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, qila laha udkhulil jannah. Dikatakan kepada perempuan ini, silahkan masuk surga dari pintu manai. Padahal ada pintu namanya Babur Rayyan. Itu bab khusus buat orang-orang yang rajin puasa sunnah. Bukan puasa wajib ya. Puasa sunnah. Ini perempuan padahal puasanya cuma Ramadan. Dia boleh masuk. Dia boleh milih. Enggak, ana mau masuk dari pintu orang-orang yang jihad. Masuk dari pintu itu. Ana mau masuk dari pintu berbakti sama orang tua. Padahal sejak dia lahir dia nggak pernah ketemu sama orang tuanya. Dia nggak tahu orang tuanya mana. Tapi dia boleh masuk dari pintu berbakti sama orang tua. Nah, pintu surga ini ada 8. Semuanya dibuka di bulan Ramadan. Wa tughlaqu abwabul jahim. Dan pintu-pintu neraka ini ditutup. Berapa jumlah pintu neraka? 7 tadi jamaah. Bede orang ini yang ditutup Pak Kuntro masuk. Tempat-tempat maksiat ditutup loh jamaah. Tetap dia. Dan na'udzubillah jamaah. Ini informasi buat ibu-ibu. Bukan buat bapak-bapak. Pelacur itu paling laris di siang hari bulan Ramadan. Ini pengakuan pelacur. Kok bisa? Karena istrinya nggak mau ngelayani. Tahu istri yang halal ini di siang hari bulan Ramadan, kalau sampai dia berhubungan, di antara hukumannya harus puasa 2 bulan berturut-turut. Bayangin coba. Istrinya yang halal, dia hubungin, dia harus mengganti itu dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana dengan berzina di siang hari bulan Ramadan? Tempat-tempat maksiat ditutup, tapi ada orang yang maksa. Setan-setan dibelenggu. Tapi kok tadi masih ada yang berzina Ustaz? Setan sudah dibelenggu. Kok masih ada yang tidak puasa? Kenapa jamaah? Hah? Setan ini? Setan kepala hati, iya jadi setan wong. Setan itu sudah godain 11 bulan. Ramadan dia di penjara, dibelenggu, istirahat dia. Sedangkan orang ini sudah biasa berbuat dosa. Dan subhanallah, Nabi SAW mengatakan di bulan Ramadan itu ada yang menyeru jemaah. Ada yang mengatakan, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang yang ingin berbuat baik, ini loh waktunya. Allah kasih kesempatan gitu loh. Waktunya,
pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dibelenggu. Ini loh waktu untuk berbuat kebaikan. Cepetan kok. Wa ya baghiya syarr aksir. Wahai orang yang punya niat jahat, wis leren lah berbuat dosa. Karena sebagian kita terus Ramadan pancet berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik, jemaah. Dan di bulan Ramadan ini ada satu malam. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak bisa dapat malam itu, maka orang ini orang-orang yang merugi. Umur umat-umat terdahulu itu panjang. Umurnya Nabi Nuh berapa? 950 tahun itu umur dakwahnya beliau. Sebelum banjir bandang itu. Umur beliau lebih, ada yang mengatakan 1200, ada sampai 1400 umurnya Nabi Nuh alaihi salam. Sedangkan umur umatnya Nabi Muhammad SAW berapa? 60 sampai 70. Orang yang sholat dan bertakwa kepada Allah selama 1000 tahun dengan orang yang sholat selama 70 tahun, lebih banyak mana pahalanya? Yang 1000 tahun, sama-sama nih, sama-sama ikhlas, sama-sama bertakwa. Yang ini 1000 tahun, yang ini 70 tahun. Lebih banyak mana pahalanya? Yang 1000 tahun. Khairun nas man tala umruh. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Maka buat umat Nabi Muhammad SAW, umurnya nggak panjang, tapi dikasih sama Allah satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Itu adanya cuma di bulan Ramadan. Adanya cuma di 10 hari terakhir. Sedangkan banyak umat Islam itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, di masjid apa di pasar? Pasar. Iya. Makanya usahakan ya, yang mau belanja hari ini selesaikan. Itu malam lebih baik dari 1000 bulan, jemaah. Kalau dikatakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ini ada kesempatan 1 bulan kerja ndak pulang, 1 bulan kerja ndak pulang, digaji 1000 bulan. Gajinya berapa di sini? Nah, anggap 3 juta. Ada yang 3 juta? Oke, anggap 3 juta. Kerja sebulan tapi tidak pulang ke rumah. Dia ngomong sama istrinya, "Dek, aku iki ono tawaran." Apa tawaran ini? Kerja saulan gaji 1000 bulan. 3 juta kali 1000, 3 M. Aku kerja saulan digaji 3 M. Tapi tidak mulai nak oma. Apa kata istrinya? Aku melok bang. Melok kerja. Loh, ya apa digaji 3 M jamaah? Telepon bapaknya, "Pak, aku udah iso mudik, Pak." Apa? Ono tawaran. Kerja saulan gaji 1000 bulan. Jadi bapak melok aku nak. Teko deh gini. Bayangin jamaah. Dan Allah kasih tawaran itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung tahun berapa? 83 tahun plus 4 bulan. Siapa yang umurnya sampai ke sana? Kalau 10 tahun kita dapat Lailatul Qadar, kita dapat umur kira-kira 830 tahun lebih. Kalau 20 tahun, 1600 lebih jemaah. Dan ini sebuah karunia Allah kepada umat Islam. Tapi banyak di antara kita tadi, di akhir Ramadan lemes. Maka tolong direncanakan mulai sekarang. Yang pertama perlu diperbaiki niat. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan karena berharap pahala. Sebagian kita itu puasa, apa mak puasa situ? Tak nyaman saya, kapi Roma puasa. Iya. Ada orang yang puasa karena tidak enak. Teman-teman pada puasa. Orang ini kalau kumpul sama yang tidak puasa, dia nggak puasa. Berarti dia berpuasa bukan karena iman. Nah, kok saling tuding ini? Ini sih tidak puasa ini. Besok acara buka bersama, poso kabeh. Karena ada acara buka bersama. Karena yang tidak puasa tidak boleh makan.
takut ketahuan tidak puasa, akhirnya poso. Dia bukan karena iman, tidak ada gunanya. Maka rubba shaimin, berapa banyak orang yang puasa, hadhu min siyamihi al-ju' wal atash. Ini cuma dapat lapar dan haus, tidak dapat pahala karena salah niat. Kadang-kala seperti itu. Atau karena ketika puasa dia masih ngomong yang seharusnya dia tidak omongkan. Man lam yada' qaula zur, barang siapa yang ketika puasa tidak meninggalkan kata-kata dusta, kata-kata yang haram, yang maksiat, perbuatan dosa, dia tidak tinggalkan dalam kondisi dia puasa, Allah nggak butuh dia puasa. Makan minum halal kau tinggalkan, ghibah itu haram sebelum puasa. Kok masuk puasa makan ditinggalkan, ghibah dikerjakan. Bohong itu haram sebelum Ramadan. Maka subhanallah. Dan puasa ini benar-benar mendidik kita untuk dapat mengontrol emosi kita. Itu puasa. Orang menahan lapar, yang halal pokoknya dia tinggalkan. Maka man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan, imanan wahtisaban, karena iman dan berharap pahala, maka dosa-dosa dia yang lalu selesai diampuni. Tapi puasa Ramadan bukan puasa 10 hari, bukan 3 hari Ramadan. Baik, di bulan Ramadan ada sholat tarawih. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, man qama Ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang sholat malam Ramadan, yang kita kenal dengan namanya tarawih sekarang, imanan, karena iman, karena aku hamba Allah, aku ingin berlomba-lomba dalam kebaikan dan berharap pahala, dosa-dosa dia yang lalu diampuni. Ingat, sholatnya jangan cuma 5 hari, tapi Ramadan full. Ya, mungkin sebagian yang kerja di sini mengatakan, Ustaz, ana nggak bisa, ana shift malam, Ustaz. Shift malam mulai jam berapa? Jam 9. Oh, masih bisa kan berarti kan? Yang shift sore nggak bisa. Jam 2 sampai jam 9 dia. Ingat, sholat tarawih itu nggak harus berjamaah. Untuk mendapatkan fadilah tadi, sholat di rumah pun sholat. Memang kalau kita berjamaah itu lebih semangat. Karena kalau lihat ini sholat, iku wong tuwek sih kuat ya, masa aku udah kuat, semangat ya. Seperti sholat sunnah. Kita kadang-kala sholat sunnah itu yang lebih baik di rumah apa di masjid? Di rumah gitu. Qobliyah, ba'diyah. Tapi kadang-kala kalau di rumah kita malah nggak sholat. Tapi kalau di masjid, mamanya ba'diyah zuhur ya. Kita ngelihat yang kanan sholat, yang kiri sholat. Pas mau pulang balik ternyata masih ada jamaah yang masbuk, nggak bisa dilewatin. Akhirnya sembahyang, Allahu Akbar, sholat ya. Tapi karena kondisi itu membuat orang semangat. Nggak apa-apa, yang penting niatnya lillahi ta'ala. Tapi kondisi itu membuat orang jadi semangat gitu. Nggak apa-apa yang seperti itu. Kalau mamanya sholat 11 rakaat nggak mampu, aduh Ustaz, tidak mampu 11 rakaat Ustaz. Ya sudah, 23 rakaat. Loh, guyuan tuh. Sebagian masjid itu yang 23 lebih cepat daripada yang 11 ya mah. Iya betul. Artinya orang milih 11 tapi bacaannya panjang-panjang. Boleh loh. Jadi sholat tarawih, sholat malam itu pada hakikatnya, kalau kita melihat pembahasan para ulama, nggak ada jumlah yang dibatasin. Nabi alaihissalatu mengatakan sholatul lail mathna mathna. Salat malam itu 2-2. Fa idza khasyital fajra fa'utir biwahdik. Kalau engkau takut subuh, udah tutup dengan witir 1 rakaat. Jadi boleh kita sholat tarawih itu 23 plus witir. 33. 43. Fadhol. Tapi kalau seorang, Ustaz anak kayaknya mampunya cuma 7 saat kecapean pulang kerja. Fadhol, tapi jangan ditinggalin. Usahakan Ramadan full. Kita masuk dalam hadis tadi, man qoma Ramadan full. Di rumah silahkan dikerjakan. Jadi nggak ada istilahnya masjid wis tutup, tarawih sudah selesai, nggak ada. Tarawih itu waktunya mulai isya sampai subuh gitu. Itu waktu, jangka waktu yang kita bisa lakukan. Wah, ana capek Ustaz, nanti ana mau sholat waktu sahur. Nggak apa-apa, sholat tetap. Jangan sibuk dengan
nonton-nonton yang tidak berguna jamaah. Maka tolong jaga sholat ini. Kalau bolong, ternyata anak ada yang bolong Ustaz, karena kecapean, udah ada kesempatan 10 hari terakhir. Kata Nabi SAW, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, barang siapa yang di malam Lailatul Qadar dia bangun sholat karena iman dan berharap pahala, dosa-dosa dia yang lalu diampuni. Maka ingat, kalau sampai ada yang bolong di 20 pertama, 10 hari terakhir jangan sampai ada yang bolong. Loh katanya Lailatul Qadar Ustaz, kan cuma 1 malam. Nah, cuma kita nggak tahu yang mana. Oleh karena itu Rasul SAW di 10 hari terakhir itu iktikaf jemaah. Nggak wajib iktikaf ini. Dan juga tidak menjadi syarat orang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi beliau iktikaf full. Karena orang kalau full 10 hari terakhir sholat, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Karena di salah satu malam itu mesti ada Lailatul Qadarnya. Contoh kalau antum dikasih amplop 10. Di salah satu amplop ini ada uang $1.000. Kalau antum milih, coba iki ya. Aduh, dah ono. Seperti itu kira-kira orang Lailatul Qadar. Kalau antum milih salah satu malam, kayaknya malam 23 ini. Bismillah, sholat. Ternyata bukan di malam 23, nggak dapat antum. Tapi kalau semua amplop itu antum ambil, pasti ada yang $1.000 itu. Kalau antum full 10 malam itu beribadah kepada Allah, maka insya Allah dapat. Oleh karena itu usahakan di 10 hari terakhir, ibu-ibu jangan sibuk dengan belanja. Jangan sibuk-sibuk masak. Wis. Bukanya seperti Nabi SAW. Nabi buka apa? Kurma muda, rutop. Kalau nggak ada, kurma. Kalau nggak ada, minum air. Terus sholat. Terus sholat jamaah. Oh sama Ustaz. Ana juga rutop Ustaz. Rutop pertama nih tok. Habis gitu kole, ketan, opo meneng, ager-ager ini itu. Makanya sebagian orang itu puasa kayak nggak puasa. Coba mungkin nanti sebelum masuk bulan puasa timbang semuanya. Kalau selesai Ramadan turun berat badannya, semoga menjadi tanda dia serius puasanya. Karena puasa itu mengurangi lingkar perut. Seharusnya seperti itu. Seharusnya. Karena makannya berkurang. Namun ternyata umat Islam di bulan Ramadan konsumsinya lebih banyak. Maka tolong tadi di 10 hari terakhir yang mau bikin kue apa ini beli sudah. Beli. Karena banyak orang di 10 hari terakhir itu memikirkan Idul Fitri tapi tidak memikirkan Lailatul Qadar. Yang ada di benak dia rioyoan. Nanti rioyoan mau ke rumah siapa yang pertama? Lu entah ini dhisik. Poso durung mari. Belum selesai. Sudah mikir nanti umpamanya mau makan ini makan hari ini kalau bisa ibu-ibu. Atau sebelum 10 hari terakhir perencanaan sudah dimateng no, untuk Idul Fitri. Sehingga kita merencanakan untuk Ramadan. Kemudian ahibati fillah, bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Maka tolong hatamkan Al-Quran sama artinya. Bisa enggak? Ini jam kerja tetap. Berkurang jam kerja. 30 menit. Masya Allah. Tuh dikurangi 30 menit. Gaji tetap. Dikurangin 30 menit, gaji ditambah THR. Bayang no. Kurang apa sekarang? Artinya udah turun THR. Ramadan turun Ustaz. Apa sih? Artinya Ramadan ini ditunggu-tunggu, pedagang nunggu Ramadan. Karena dagangan laris. Pegawai nunggu Ramadan karena ada THR gitu kan. Tapi ingat, itu akan kita tinggalkan semua. Ada Lailatul Qadar yang akan mendampingi kita nanti di kuburan. Nih, Ramadan bulan Al-Quran. Nabi SAW itu tadarus Quran sama siapa? Sama siapa? Jibril. Sama Jibril datang langsung. Dan kadang-kala Nabi SAW sholat malam itu 1 rakaat 5 juz. 1 rakaat 5 juz.
Masjid. Hah? 1 rakaat. Tiap jus, tiap 2 rakaat ngombe jus ngono. Iya, masjid ini berapa jus? Ndak mari pisan. Jus 30 saulan ndak mari. La haula wala quwwata illa billah. Itu kembali kepada semangat. Usahakan kita menghatamkan Al-Quran. Sebagian salafus saleh ya. Qatadah bin Di'amah Sadusi, dia sebelum masuk Ramadan hatam tiap 7 malam. Masuk Ramadan dia hatam tiap 3 malam. Kemudian masuk 10 hari terakhir dia hatam tiap malam. Bayangan ya, kenapa dia hatam tiap malam? Dia berharap pahala 1000 bulan. Kalau dia dapat malam itu 30 juz, hitungannya bukan 1 malam. 1000 bulan. Bayangin. Maka kita harus benar-benar memikirkan hal itu. Direncanakan yang mau hatam, saya kayaknya Ustaz mau hatam paling enggak 2 kali. Ya sudah, bikin perencanaan. Kalau hatam 2 kali berarti tiap hari berapa juz? 2 juz. Baik, 2 juz ini dibagi 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bagi. Jangan sekali duduk antum mau 1 juz. Oh, alhamdulillah 1 juz Ustaz. Di mana? Tadarus di masjid. Tadarus di masjid lagi, mau sak halaman terus ngopi. Ngopi apa bagianmu teko meneng maca meneng. Terus sak juz apa? Sak halaman berak. Jadi tadarus itu kalau mau dapat sak juz yang ngrungokno sak juz. Allahu Akbar ya. Ini perlu difahami bersama karena ada orang yang merasa telah berbuat baik padahal belum sebenarnya. Jadi terhitung 1 juz itu kalau kita imma kita mendengarkan, imma kita membaca. Kalau ditinggal ngopi, ya oleh yang kita baca saja jemaah. Imam Syafi'i di bulan Ramadan jemaah, beliau menghatamkan 60 kali. Sittin marrah. Orang itu ketika tahu surga ya, yang kita hidup di surga itu miliaran tahun jemaah. Dengan cuma 60-70 tahun. Apa jemaah 60-70 tahun ini? 1 hari di akhirat itu 1000 tahun hitungan kita jemaah. Tapi ketika kita nggak tahu dengan fadilah sesuatu, kita akan meremehkan. Dan tolong yang terakhir nih sebelum kita masuk saya tanya jawab, tolong dijalankan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidaklah kemungkaran merajalela kecuali karena kita mendiamkannya. Khususnya yang punya jabatan-jabatan ini. Yang atasan dia punya anak buah, bakal ditanya lu sama Allah. Lu Ustaz, saya cuma urusan pekerjaan dunia. Lu enggak. Dalam agama kita, orang tua itu wajib beramar ma'ruf nahi munkar kepada anaknya. Atasan yang punya jabatan, yang dia bisa nyuruh anak buahnya berangkat ke sana, terus ke sini, dia bisa nyuruh itu, maka dia bisa menyuruh anaknya untuk masuk surga atau anak buahnya masuk surga. Bisa. Dia katakan kepada dia anak-anak buahnya, sholat lu. Lu apa urusanmu aku? Urusan sholat. Aku kan kerja di sini. Loh, aku bakal ditanya sama Allah. Ditanya sama Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian pemimpin dan semua akan ditanya yang di bawah kepemimpinan dia. Ya tergantung siapa yang dia pimpin. Karena sebagian orang itu hanya berpikir anak pokoknya profesional kerjanya Ustaz. Ingat di setiap lembaga itu, setiap orang yang kerja itu punya 2 goal. Satu profesional, satu personal. Personal antum itu sebagai hamba Allah. Aku kepingin mlebu surga. Aku melihat anak buahku tidak sholat, ya kita tegur. Walaupun kita tidak bisa memberikan hukuman untuk hal itu, kita bisa tegur dia, sembahyang ngokon. Eman-eman urip tidak sembahyang, seperti itu. Puasa, sebagian nggak puasa. Iya, Ana tahu. Bahkan ada salah satu ASN dia ngomong, Ustaz, Ana itu gimana Ustaz ya? Satu kantor Ana Ustaz, tidak ada sing poso Ustaz. Tapi mereka semua sahur. Di oma sahur. Nanti mulai buka. Jadi datang bapaknya, ya bismillah, bismillah, bismillah. Buka, padahal bapak tidak poso. Itu terjadi jamaah. Sampai dia ngomong, kok bisa Ustaz? Anak ngomong, antum harus amar ma'ruf nahi munkar. Anak dibenci sama mereka Ustaz. Anak dikucilkan, karena anak satu-satunya yang puasa. Dan itu konsekuensi untuk masuk surga.
Memang berat, dibully, dimaki, diasingkan sama orang-orang. Tapi ingat, kita punya tujuan personal ketika kerja di tempat ini. Kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa itu. Jangan cuma berpikir profesional, ya profesional. Kalau bicara profesional, kita bicara transaksional. Sudah, anak kerjakan apa yang diperintahkan, selesai. Nah, kita semua hamba Allah Azza wa Jalla, dan Allah kasih kesempatan Ramadan ya. Hada, taib, fadl kalau ada pertanyaan. Monggo dari jamaah kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Untuk bapak-bapak atau mas-mas, ada pertanyaan? Cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini ada pertanyaan yang mungkin saya sebenarnya sudah tahu jawaban, tapi saya ingin tahu sendiri dari Ustaz. Jadi pada hari-hari pertama puasa itu terkadang itu kita lupa. Jadi setelah sibuk bekerja kemudian kita minum. Lah, itu hukumnya gimana? Kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, ya, makasih. Masya Allah jamaah. Iya. Jadi biasanya awal Ramadan itu memang lemes gitu jamaah. Lemes ya. Ngelemprok sana, ngelemprok sini. Ditanya apa? Poso. Padahal seharusnya orang puasa itu lebih semangat lagi dengan pintu-pintu surga yang dibuka tadi. Terus kadang-kadang disebutkan tadi bahwasanya orang lupa makan, minum. Yang pertama, kita harus menghindari hal-hal yang membuat kita lupa. Jangan air ditaruh di depan di kantor iki, dokter iki ini banyu nih gini. Enggak apa-apa, cuma delok seneng gitu. Karena poso kan. Kadang-kadang dia lihat seperti itu. Jangan, kalau kita bisa nanti minum, ya sudah, kita hindarin hal itu. Karena manusia memang pelupa. Tapi kalau memang kita lupa beneran, kemudian kita minum, ojo diterus. Yang sudah masuk, alhamdulillah. Fa innama at'amuhu rabbuhu wa asqa. Itu Allah yang kasih makan dia dan kasih minum. Tapi jangan kemudian kita lupa, lupa siapa terus batal puasanya. Batal puasa. Jadi kalau lupa, ketika dia makan, dia lupa ada di mulutnya sesuatu, dia keluarkan. Tapi yang sudah ketelan nggak perlu dimuntahkan. Iya, seperti itu kira-kira. Barakallahu fikum. Nah, silakan ibu-ibu, ada yang bertanya? Iya. Monggo. Monggo. Udah, monggo. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita disirami ilmu menjadi bekal dalam menempuh Ramadan di tahun ini. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Allahumma amin. Ustaz, mohon izin saya mau bertanya, walaupun pertanyaan saya itu sebetulnya nggak perlu dipertanyakan. Saya itu kadang-kadang kalau melihat sirah, ada para sahabat, para ulama itu yang dalam hal membaca Quran, dia bisa satu hari 2 kali bahkan 3 kali. Kadang saya berpikir dari lama berpikir, padahal kalau kita semaan mulai jam 5 pagi hampir maghrib itu baru hatam. Lah kok sampai 3 kali 4 kali itu kira-kira lek jenengan gimana ilmunya, Ustaz? Nah, terima kasih. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, memang kita itu mengukur sesuatu perlu dengan ukuran yang tepat ya. Pernah melihat orang ngangkat beban 500 kilo. Diangkat 500 kilo. Kira-kira kita bisa mencapai itu, latihannya pirang tahun gitu. Bisa, artinya mencapai itu bisa. Tapi kalau kita langsung ngangkat, kita nggak akan bisa. 100 pun mungkin kita belum tentu mampu mengangkat beban itu. Al-Quran ini diantara fadilahnya, dia itu berkah. Orang yang suka baca Quran, Allah akan berkahi di waktunya. Allah akan jadikan kerjaan dia, pikiran dia yang kemana-mana, akhirnya menyatu dengan Al-Quran itu. Sebenarnya orang itu bisa membaca Al-Quran dalam 1 juz itu 20 menit. Sekarang bisa dipraktekkan. Ada loh yang hatam Quran 8 jam.
Dia hatam Quran dengan sholat lagi. Cuma bacaannya memang agak lebih cepat gitu. 8 jam. Tapi kalau kita ngukur kita, rong minggu udah hatam. Jangan bicara sehari, rong minggu udah hatam. Saulan udah hatam. Lu kita lihat sebagian kita, rong 20 tahun udah hatam. Pancet Al-Baqarah, nggak pindah-pindah Al-Baqarah. Jadi kondisinya itu. Makanya orang-orang yang ketika Ramadan golek Quran itu sulit menghatam. Makanya ada sebagian ngomong sama istrinya, "Di, ini Quranku." Quran tak wakafno di masjid gitu Mas. Jadi karena tidak pernah dibaca Qurannya. Jadi wakafno di masjid. Akhirnya tuku anyar meneng. Baru pertama dia buka Quran sulit dia mau menghatamkan. Jadi kalau kita melihat mereka itu hari-hari mereka baca Quran. Jadi sebelum masuk Ramadan mereka sudah full baca Quran. Makanya tadi Qatadah 7 malam hatam Quran, malam ya, bukan siang, malamnya tok dia. Ini malam Ramadan pertama 3 malam hatam Quran. Lain yang dibaca ini dibaca waktu sholat. Ketika Ramadan 10 hari terakhir, subhanallah, mereka membaca 1 Quran dalam 1 malam. Bahkan ada riwayat Utsman bin Affan itu masuk ke Masjidil Haram. Dia sholat Allahu Akbar, mulai alif lam mim, baru rukuk ketika minal jinnati wan nas. Antum bisa bayangin kok kuat Satya. Ya kita harus meniti jalan mereka, latihan seperti mereka latihan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Dan sekali lagi kalau antum mau perhatikan, ana sudah coba dan teman-teman sudah coba. Ketika antum baca Qurannya banyak, urusan antum jadi mudah. Pikiran antum nggak kemana-mana. Yang membuat kita baca Quran itu lama, apalagi sekarang, oleh sahalaman WA masuk. Apa iki? Tidak mari-mari. Maka usahakanlah di 10 hari terakhir nanti usahakan ya, handphonenya itu kalau bisa dibikin cuma buat telepon dan SMS. Bas, kuota tidak usah beli sudah. 10 hari tok aja, 10 hari tok. Yang nggak bisa itikaf ya, kalau bisa itikaf alhamdulillah. Jangan itikaf bawa HP juga. Dan ketika itikaf jangan punya kelompok itikaf. Karena itikaf itu dewe-dewe. Jadi kalau punya kelompok itikaf, habis isya, habis tarawih, gorengan, kopi, iki pindah turu iki. Ya kadang-kadang mereka cuma seperti itu. Enggak, usahakan memang ketika itikaf ana sendirian. Ketika butuh ngopi, ambil kopi, assalamualaikum, pindah ke tempatnya. Bas fokus sendirian. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi kalau bicara kenapa mereka mampu, Allah berkahi waktu mereka. Sedangkan kita akedu soni. Nah, berjamaah. Baik, ini ada pertanyaan yang ditulis. Antum mau bacain? Apa? Oh, ini ada lagi. Ada pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, apabila hutang puasa belum lunas, apa bisa dibayar atau disahur tahun depan? Pertanyaan yang kedua, apabila setelah nifas bayar puasa dengan fidyah, apa tetap harus puasa? Jazakallah khair. Nah, barakallahu fiik ya, berkaitan dengan orang yang punya utang puasa. Pembayaran itu sebenarnya 11 bulan. Waktu pelunasannya itu 11 bulan. Tapi kalau ternyata dia berhalangan, seperti seorang yang hamil, terus lahiran, terus menyusuin, boleh jadi 2 tahun dia nggak puasa karena kondisi tersebut. Apa yang harus dia lakukan? Dia tetap harus membayar. Utang tetap utang. Dia harus bayar dengan qadha nantinya. Ada perselisihan di antara para ulama, apakah dengan qadha plus fidyah? Pendapat yang lebih kuat qadha saja. Karena dia meninggalkan puasa itu dengan halangan yang Allah perbolehkan. Seperti orang yang nggak puasa karena musafir, karena sakit, dia cukup bayar puasa saja. Kecuali orang sakit yang tidak diharapkan sembuh, maka dia bayar fidyah. Tapi bagaimana ketika dia nifas?
umpamanya, apakah dia bayar puasanya dengan fidyah saja atau fidyah plus puasa? Pendapat yang lebih kuat, dia bayar puasanya. Kalau dia mau bayar fidyah itu jadi kebaikan dari dia, tapi puasanya tetap harus diqadha. Pendapat jumhur ulama ya, wanita hamil, wanita menyusuin itu wajib membayar puasa dengan qadha. Sebagian malah mewajibkan plus fidyah, tapi yang wajib adalah qadha-nya. Jadi nggak harus dia bayar fidyah. Buat orang yang sakit dan diharapkan sembuh, dia ganti puasa saja, nggak perlu bayar fidyah, karena dia masih ada harapan bisa mengganti puasanya dengan mengqadha-nya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Oke Ustadz, mohon waktunya lagi karena masih ada sekitar 3 pertanyaan lagi Ustadz. Ya. Ada 2 sama dari jamaah perempuan. Bentar Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Allah berkahi Ustadz. Bagaimana hukum jika melakukan perbuatan yang ternyata dilarang agama, yang dimana dalam melakukannya karena ketidaktahuan akan larangan tersebut, karena yang beredar di masyarakat kalau tidak tahu ilmunya nggak apa-apa alias nggak dosa. Dan bagaimana dengan orang yang tidak berpikir untuk belajar ilmu agama, hanya mengandalkan ilmu saat sekolah dengan dalih kan kalau nggak tahu ilmunya atau aturannya nggak dosa, kalau sudah tahu pripun Ustaz? Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan ilmu ini, kalau bicara orang ahsan, saya nggak tahu hukum. Karena kalau saya nggak tahu hukum, berarti saya nggak akan dicatat dosa. Sebelum bicara dia nggak tahu hukum, dia punya kewajiban mengetahui hukum. Kewajiban belajar itu ada. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Kalau dia berbuat dosa gara-gara dia nggak belajar, dosanya 2. Dosa nggak mau belajar, terus dia berbuat dosa lagi. Dosanya 2 dia. Tapi kalau dia memang hidup di daerah yang tidak ada ilmu, tidak ada ustadz di sana, kemudian dia berbuat dosa di tempat itu karena nggak ada ustadz, atau orang yang baru masuk Islam, dia masih melakukan dosa karena dia belum belajar, padahal dia mau belajar, maka nggak dihitung. Maka jangan pernah meremehkan masalah ilmu, kemudian dia berbuat dosa dengan alasan aku nggak tahu, padahal ada ustadz-ustadz yang bisa ditanya. Dan dia punya kewajiban sekali lagi menuntut ilmu. Ilmu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ilmu itu yang wajib yang berkaitan dengan urusan kita, rukun Islam, rukun iman, halal, haram, kita wajib tahu. Tapi ada hal-hal, oh enggak itu ustadz aja, ilmu waris umpamanya. Aduh lah biar ustadz, anak kalau suruh belajar ilmu waris nggak mampu. Ya sudah, ketika engkau mau bagi waris, datang ke ustadz. Ustadz nih, bapak mati ninggalkan istri sama 3 anak, orang tuanya masih hidup, gimana pembagian warisnya? Menuntut ilmu itu wajib gitu. Jadi jangan pernah mengatakan lebih baik saya bodoh. Kebanyakan kemungkaran terjadi karena 2 hal, kebodohan dan kezaliman. Dan boleh jadi ini orang gara-gara nggak menuntut ilmu karena zalim dia kepada dirinya dan karena dia bodoh nggak mau belajar tadi. Maka jangan diremehkan ya, karena menuntut ilmu itu sebuah kewajiban. Tapi kalau memang ada orang yang benar-benar nggak ngerti, nggak tahu, karena tidak ada yang menyampaikan sarana untuk menuntut ilmu, nggak ada. Seperti yang Anda contohkan, orang yang masuk Islam kemudian dia berangkat ke satu pulau, dia nggak ngerti di sana. Dia yang dikasih tahu cuma sholat 5 waktu, puasa dia nggak tahu. Sehingga ketika Ramadan dia nggak puasa, zakat dia nggak tahu. Karena di tempat itu cuma dia dan sukunya yang memang mungkin jauh dari Islam, tahunya cuma sholat aja. Ya dia nggak akan dihukum. Namun tadi kalau ada sarana untuk belajar, maka dia wajib belajar, wajib menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Nah. Selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkahi Ustaz. Saya pernah mendengar jika kita masuk surga karena rahmat Allah, apa korelasi pahala dan rahmat Allah? Dan apa kiat-kiat mendapatkan rahmat Allah? Jazakallahu khair. Nah. Jadi kalau kita beribadah dari lahir sampai mati kepada Allah, itu nggak akan bisa menggantikan surga Allah SWT. Kalau bicara transaksional ya, ibadah selama 70 tahun kemudian hidup miliaran tahun di surga, nggak masuk. Kenapa? Karena orang ini 70 tahun beribadah
Itu dengan fasilitas dari siapa? Dari Allah juga. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Nggak ada yang masuk surga dengan amalan. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hatta anta, engkau pun nggak akan masuk surga dengan amalanmu. Hatta ana, sampai aku sama. Illa ayyataghammadani Allah birahmatih. Kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya. Rahmat Allah lah yang membuat orang jadi masuk surga. Contohnya ya, jadi surga itu bukan pengganti amalan kita. Tapi amalan itu sebagai sebab orang mendapatkan rahmat kemudian dimasukkan surga sama Allah. Jadi amalan itu sebab saja, bukan pengganti. Contoh nih, ana punya motor Scoopy lah. Lalu ana datang ke showroomnya Harley. Yang punya Harley itu sohib sama ana, kenal baik sama ana. Ana datang, bang, tukarlah bang sama salah satu di sini bang. Oh, fadhol, antum ambil yang mana aja. Apakah nilai Scoopy ini sama dengan Harley yang ada di situ? Kenapa dikasih? Karena orang ini sayang sama orang ini. Fadhol gitu. Ambilin. Yang kita butuhkan tuh kasih sayang Allah kepada kita. Apa korelasi dengan pahala? Manusia itu budak. Tidak mau beramal kecuali ada imbalannya. Antum mau kerja di rumah sakit ini? Kalau rumah sakit katakan ya silahkan kerja di sini, sukarela ya, nggak ada gaji, nggak ada THR, apa yang antum lakukan? Demo jemaah, atau berhenti kerja. Karena tabiat manusia seperti ini, maka Allah kasih pahala tadi. Dan pahala inilah nanti yang menentukan derajat di surga. Jadi masuk surganya itu karena rahmat Allah, derajatnya beda-beda orang-orang ini. Semua akan masuk dengan rahmat Allah. Terus derajatnya, oh ini beda. Ini orang sholatnya 40 rakaat, 17 fardu, kemudian 11 sholat malam, terus rawatib 12. Sing iki cuma 17 rakaat. Yang ini kadang-kadang sembahyang. Jadi beda. Artinya semua masuk dengan rahmat Allah. Derajatnya nanti, ini penjelasan para ulama ya, mengatakan bahwasanya derajatnya itu walikullin darajatun mimma amilu. Semua akan mendapatkan derajat sesuai dengan amalannya. Nanti di sana biqadri amali. Surga itu ada 100 tingkatan. Surga itu tingkatannya seperti ayat Quran. Maka ketika orang hafal Quran 20 juz beda dengan yang hafal Quran cuma 1 juz. Asalkan diamalkan. Kira-kira seperti itu. Udah terjawab semoga ya. Nah, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya Siap. ini kan orang sakit ginjal, Pak Ustadz. Ya, terus saya setiap cuci darah. Mulai tahun 2001 sampai sekarang itu setiap cuci darah itu saya tuh nggak boleh puasa. Iya. Terus saya tuh ingin puasa waktu cuci darah. Ini kan 2 keluar darah. Itu bisa nggak Pak Ustadz? Iya. Karena memang yang digantikan, dimasukkan ke tubuh itu sebagai pengganti makanan juga. Iya. Transfusi darah, seperti itu modelnya. Iya, lebih baik ibu nggak puasa. Puasanya diganti saja. Oh. Jadi hitungannya hutang. Tapi seumpama saya itu kuat. Sebenarnya biarpun saya cuci darah, sebenarnya saya kuat gitu loh. Maksud saya itu haram apa enggak gitu loh Pak. Puasanya dia apa? Apakah cuci darah itu membatalkan puasa atau tidak? Itu yang perlu dipertanyakan. Wallahu alam ya. Proses cuci darah itu kan kita tahu pembatal puasa itu adalah makan dan minum yang semisal dengan makan dan minum. Suntik itu boleh orang suntik ketika sakit, tapi bukan suntik yang membuat dia jadi kuat. Nah, cuci darah seperti apa? Iya, ada yang dimasukkan ke sana. Oh, gitu aja. Gitu aja. Terus Nah, kita ini keluar darah gitu loh, makanya saya itu ragu gitu. enggak, Pak. kalau keluar darah tidak membatalkan puasa. Oh.
keluar dari itu tidak membatalkan puasa. Jadi wallahu alam, anak-anak ini pertanyaan yang menarik. Anak belum tahu apakah kalau tadi dikatakan hanya proses cuci darah, mencuci, dikeluarkan kemudian dimasukkan kembali, Iya. insya Allah tidak membatalkan puasa gitu loh. Tapi kalau dokter memberikan arahan untuk tidak puasa demi kesehatan ibu, maka lebih baik jangan puasa kalau disarankan. Tapi kalau dokter mengatakan ya boleh sih puasa umpamanya, ya nggak ada masalah nantinya. Seperti itu ibu. Barakallahu fiik. Tapi yang jelas anak belum bisa memastikan ibu ya. Tapi kalau tadi dikatakan cuci darah itu nggak ada proses seperti makan, ya aman-aman saja sebenarnya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan kasih kesembuhan. Amin, Itulah ya. amin. Orang yang sakit kepingin poso, sing sehat nggak kuat poso. Bertanya? Jazakallah. Barakallahu fiik ibu. Baik. Ada pertanyaan? Nah. Mana mic-nya? Kok hilang? Ada pertanyaan lagi? Dengan perkembangan ilmu teknologi seperti HP, ini terkadang kita akan masuk ke dalam beberapa grup ya. Nah, sekarang ada beberapa grup yang menyampaikan ucapan-ucapan yang memang seperti pada waktu Ramadan ini kayak mohon maaf atas khilaf selama ini, kemudian dan sebagainya. Kemudian ada ucapan juga terkait yang harus kita jawab. Ya, itu bagaimana hukumnya untuk menjawab itu? Padahal ini kan kita tidak bertatap muka, tetapi kita juga kita membacanya dari HP. Grup. Iya, Makasih. iya. Iya jemaah, berkaitan dengan persiapan Ramadan ini memang salah satunya adalah bersih-bersih dari dosa. Kita bersih-bersih dari dosa. Dosa itu ada dua, ada dosa besar dan dosa kecil. Kita tahu syarat diterimanya tobat. Syarat diterimanya tobat itu menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Apabila berhubungan dengan manusia, maka kita perlu minta maaf sama mereka. Tapi bukan minta maaf umum seperti itu. Ada kita kenal, tidak kenal, jaluk maaf KPO. Grup ini jumlahnya 250. Kita minta maaf kepada semua yang kita nggak kenal sama mereka. Kadang-kala cuma basa-basi akhirnya. Maka usahakan kalau kita memang punya kesalahan, jaluk maaf. Ke keluarga, kemana, mau masuk Ramadan, anak punya banyak dosa sama antum. Jadi benar-benar dia hendak bertobat. Ucapan yang sebenarnya untuk Ramadan itu yang banyak dilakukan adalah ucapan selamat ya. Termasuk boleh kita bertahniah, mengatakan ini mau masuk bulan Ramadan ya. Semoga Allah sampaikan kita bulan Ramadan, semoga antum diberkahi. Ya ucapan ya amin ya jazakallahu khair. Semoga Ramadan antum lebih baik ya. Ini dimasukkan babnya bab tradisi dan budaya, bukan bab ibadah. Tapi kalau minta maaf tadi, usahakan memang minta maaf kalau kita punya salah. Dan minta maaf itu ndak nunggu Ramadan, ndak nunggu Idul Fitri. Karena orang itu kadang-kadang nunggu, engko aku njaluk sepuro Idul Fitri. Loh, terung tentu umurnya sampai Idul Fitri. Nah, dan ucapan minal aidin wal faizin, terjemahannya apa? Mohon maaf lahir batin. Bukan loh jemaah. Minal aidin wal faizin itu doa. Artinya semoga termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang sukses. Nah, di Indonesia dijadikan terjemahannya mohon maaf lahir dan batin. Nggak apa-apa kita mengatakan mohon maaf lahir dan batin, itu nggak apa-apa. Tapi itu bukan terjemahan dari minal aidin wal faizin. Soalnya kadang-kala kita mengatakan kepada orang ya, taqabbalallah minna wa minkum ya, minal aidin wal faizin. Jawabannya apa? 00. Apa nih 00 iki? Gak ono jaluk sepuro iki. Ucapannya nggak ada ucapan jaluk sepuro. Maka itu yang mohon dipahami seperti itu. Iya, barakallahu fikum. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi kan? Oke. Demikianlah sekarang waktu Ustadz, doa Ustadz, monggo. Nah, jemaah, di antara fadilah bulan Ramadan ini doa mustajab. Doa dikabulkan pagi, siang, sore, malam, apalagi waktu berbuka.
Maka kalau bisa kita download aplikasi doa. Doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika waktu kosong, taruhlah, baca. Soalnya terus terang kita ini kadang-kadang nggak tahu apa yang mau diminta. Karena kita sedang tidak susah. Padahal banyak yang seharusnya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nyontek nggak apa-apa. Anak sering nyontek. Anak taruh di meja anak baca terus. Soalnya kalau kita nggak nyontek mau minta habis doanya. Jalu opo meneng di Allah ini. Padahal banyak yang mau kita minta. Dan Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta pasti aku kabulkan. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ana dengar juga ada sebagian yang sakit ya. Sebagian yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada dia. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم ارزقنا صيامه وقيامه اللهم ارزقنا ليلة القدر يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا من النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.